Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjerak-jeruk di aplikasi Dailymotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Nah, cara buat tambah detik bitnya, kalian tinggal klik aja di bagian tengah kayak gini. Nah, oke, langsung aja kalian masuk di bagian awal video. Setelah itu kalian klik yang tanda plus, pilih media dan kalian tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 07.07. Lalu kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, dan kalian masuk di bagian distorsi or warp. Cari efek yang namanya Ubin, kalian pilih yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, dan setelah itu kalian bisa kembali. Kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian move auto transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi dan atur jadi 0,60 Hz. Bener 0,60 ya teman-teman, di sini aku salah. Masuk di bagian magnitude dan kalian bisa atur jadi 30. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek dan tambahkan efek ombak ambing lagi. Masuk di bagian sudut dan di sudutnya kalian atur jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi ubah jadi 0,30 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude dan atur jadi 30. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali di detik 07.07 kalian bisa pilih yang tanda plus. Lalu kalian masuk di bagian media, kalian tambahkan foto yang kedua. Kalian panjangin sampai detik 11.22. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di akhir di detik 11.22 biarin jadi 1080. Lalu sama di detik 09.13 dan juga di awal. Kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya di detik 08.00 kalian atur jadi 1330. Lalu kalian masuk di detik 08.26 atur jadi 1330 juga. Setelah itu kalian masuk di detik 10.09 atur jadi 1275. Dan di detik bit yang selanjutnya di sini kalian atur jadi 1395. Di detik 11.05 atur jadi 1470. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe bagian awal. Kalian klik yang bagian kurva dan di sini kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian tarik segini. Oke, untuk di pertengahan keyframe selanjutnya kalian nggak usah kasih, kalian masuk di pertengahan keyframe ketiga, kalian kasih kalian klik yang bagian kedua, klik kurva kedua dan di sini kalian balik. Lalu untuk yang lurus ke atas kalian tarik ke bagian kiri atas. Selanjutnya kalian klik yang bagian kedua. Kalian klik kurva kedua dan di sini kalian tarik ke pojok kanan bawah. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian geser gini. Untuk selanjutnya sampai selesai kalian kasih kurva yang sama. Nah, kalau udah gitu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 11.22, klik yang tanda plus, pilih yang media, dan kalian tambahkan foto ketiga. Panjangin sampai detik 16.09, klik yang tanda tumpuk, dan di sini kalian bisa klik tanda panah pada tempel gaya, dan kalian nonaktifkan semua kecuali logo, move, dan transform, pilih yang tempel. Nah, kalau udah gitu kalian bisa cek dulu dan di sini kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Di sini untuk kurvanya, di sini untuk keyframe-nya kalian pas-pasin aja sama detik bitnya. Kalian samain kayak yang di foto pertama. Nah, kalau udah gitu sekarang kita cek dulu untuk kurvanya. Dan di sini kurvanya kalian nggak usah ubah, kalian biar samain aja kayak yang di foto di awal.
Nah oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian foto pertama, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya di bagian tengah. Kalian klik fotonya dan kalian bisa pilih yang potong di bagian tengah. Untuk foto yang kedua kalian naikin di bagian paling atas, lalu kalian potong-potong juga. Kalian masuk di detik 16.09, klik yang tanda plus, pilih yang kotak. Lalu kalian bisa pilih yang titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Kalian potong di detik 17.01. Masuk di color and fill, pilih yang di bagian ketiga. Lalu untuk warna yang pertama ubah jadi putih dan warna yang kedua ubah jadi hitam. Nah setelah itu di pilihan yang tiga ini kalian klik yang di bagian tengah, yang titik hitam di tengah. Setelah itu untuk warna putihnya kalian tarik ke tengah dan warna hitamnya kalian tarik ke bagian pinggir. Oke, setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian kembali dan kalian masuk di foto yang pertama di detik 07.07, pilih yang fotonya, pilih efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya Ubin yang tadi kita udah pernah tambahin. Mirrornya kalian aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali dan klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek ombak ambing. Pilih yang pengaturan standar, lalu di bagian sudutnya kalian kasih keyframe di awal 90,0 derajat. Dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,35 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0, buat yang di awal ubah jadi 80. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Kalian kembali klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau agak lama. Lalu kalian bisa pilih semua foto yang ada di belakangnya. Kalian klik semua kecuali yang akhiran. Lalu kalian bisa pilih yang tanda tumpuk lagi, pilih yang tanda panah pada tempel gaya. Kalian nonaktifkan semua kecuali logo efek, pilih yang tempel. Nah kalau udah gitu sekarang kalian klik foto yang di bagian awal sendiri. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang gandakan satu layar. Klik foto yang di atas. Setelah itu di sini kalian masuk di bagian efek, masuk di bagian ubin. Untuk potongnya kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,000 dan badan di akhir di sini kalian bisa ubah jadi 1,725. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Nah di sini kita cek. Oke, kalian bisa kembali ke bagian efek tadi, kalian masuk di bagian efek ubin. Masuk di pertengahan keyframe, di sini kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian tarik segini. Karena kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali, lalu di sini kalian bisa masuk di bagian awal video. Setelah itu kalian klik yang tanda plus dan kalian bisa pilih yang lingkaran. Nah di sini kalian biarin aja sampai detik 02.00, masuk di bagian color and fill, ubah jadi warna hitam. Kembali kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,0. Lalu kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 1540. Lalu kalian masuk ke bagian pertama dan di sini kalian geser agak ke bagian kanan. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya pengulangan sebaran di bagian ulangi. Pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian jumlahnya biarin jadi 20, lalu di bagian radiusnya atur jadi 888 atau 888. Nah setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar. Lalu di bagian kekuatannya ubah jadi 0,400 atau 0,400. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya pixel lab. Nah setelah itu kalian klik efeknya dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Oke, nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa cek dulu. Kalau udah sesuai kalian bisa masuk di detik 06.15 dan di sini kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih yang kotak, lalu kalian bisa tarik yang titik di pojok kanan bawah ke bagian luar sampai menutupi satu layar. Lalu kalian bisa biarin sampai detik 08.15. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, pilih pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih pengaturan standar.
Nah, setelah itu di bagian tahapnya kalian kasih keyframe di bagian awal biar jadi 0,00 dan kalian kasih keyframe di detik 07.07 atur jadi 1,00 dan di bagian akhir kalian ubah jadi 2,00. Masuk di pertengahan keyframe awal kasih kurva kedua dan di pertengahan keyframe akhir kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian sudut dan atur jadi negatif 135,0 derajat. Masuk di bagian jarak atur jadi 10,0. Lalu kalian masuk ke bagian magnitude dan kalian atur jadi 0 di bagian awal sama di bagian akhir kalian kasih keyframe. Dan badan di tengah di detik 07.07 atur jadi 4,5. Klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang di bagian bawah. Untuk sudutnya di sini kalian bisa atur jadi negatif 58,5 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa masuk di detik 11.05. Dan di sini kalian bisa cek dulu aja nggak apa-apa. Kalian masuk di detik 11.05. Lalu kalian bisa pilih yang tanda plus, pilih yang kotak dan di sini kalian bisa lebarin satu layar. Setelah itu kalian bisa potong di detik 12.19. Kalian klik yang potong di bagian akhir. Klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Pilih yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya linear stretch. Pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian kekuatannya kalian kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,00. Lalu kalian kasih keyframe di bagian tengah di detik 11.22 atur jadi 0,10 atau 0,10. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua horizontalnya kalian full in. Dan masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian full in. Nah, setelah itu kalian kembali klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang di bagian bawah. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut dan di sini untuk sudutnya kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Nah, jadi nanti kayak gini. Nah, oke, kalau udah gitu kalian masuk di bagian awal video dan kalian bisa pilih yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke arah komposisi, dan kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang gandakan satu layar. Pilih yang bagian bawah, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali dan klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan atau exposure gamma, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya di sini kalian bisa ubah jadi negatif 0,90. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya Gaussian blur. Di kekuatannya ubah jadi 0,200. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang perbedaan, klik yang subtract. Kalian kembali masuk di persegi panjang atasnya, masuk di color and fill, pilih warna putih dan kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras dan klik overlay. Nah, setelah itu kalian kembali dan di sini kalian bisa masuk di bagian akhir video dan kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai di akhir video. Lalu kalian masuk di bagian awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Oh, di sini kalian klik persegi panjang yang di bagian akhir untuk akhirannya. Kalian masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, pilih pengaturan standar. Nah, di bagian frekuensinya kalian full in, dan setelah itu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.